Kita lagi dalam perjalanan ke daerah Dago, di sebelah utaranya Simpang Dago, mau ke SMP Darul Hikam. SMP Islam ya, sekolah Islam Darul Hikam. Di situ ada SD juga, ada TK juga, ada SMP juga. Darul Hikam tempat sekolahnya Eril ketika dia dari TK di sana sampai ke SMP. Yuk kita lihat seperti apa. Kita juga pengen ngobrol-ngobrol dengan guru sama temennya waktu dia masih sekolah di sana. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih waktunya. Dengan Bapak siapa maaf? Saya Risian Muhammad Taufik. Bapak Risian Muhammad Taufik. Pak Risian, saya Mang Ohle dari Pikiran Rakyat. Terima kasih waktunya nih hari Minggu. Ketika sekolah sedang libur begitu ya, saya main-main di sini. Terima kasih atas waktunya, juga pengen ini sih Pak Risian, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol tentang Eril. Ya. Ketika kemarin ada kabar duka dari Swiss, riuh kan Yuta, banyak yang mendoakan, banyak juga yang ikut mencemaskan, lalu juga banyak pemberitaan yang memang mendukung keluarga Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur, supaya segera ditemukan gitu. Nah, saya dengar-dengar juga Pak Risian, Eril dulu ketika SMP sekolahnya di sini ya. Ini kita lagi di Darul Hikam Pak ya. Darul Hikam yang di Dago. Betul. Darul Hikam kalau di Bandung ada di mana sih Pak? Ada di mana aja sih? Tersebar kan ya? Iya, ada beberapa cabang. Ada yang di Dago pusatnya, ada yang di Lembang yang membuka kelas internasional. Jadi ada juga di Supratman. Yang di Supratman juga ada yang SMA-nya gitu. Jadi ada 3 kalau di Bandung ya. Iya, ada. Nah, ini kita lagi ada yang di Dago, nggak jauh dari Simpang Pak ya. Iya. Dari Simpang ke atas sedikit di bawah jembatan. Ini nih jembatan penyeberangan ya. Iya. Sebelum Tahura. Ya, betul. Kalau kita ke atas terus sampai ke Tahura. Nah, ini betul Pak ya. Jadi Eril Eril dulu di sekolah di sini, bahkan sejak TK. Oh, sejak TK? Sejak TK sudah di DH, SD juga di Darul Hikam, dan melanjutkan SMP-nya di Darul Hikam. Kebetulan ketika kelas 8, saya wali kelasnya. Oke. Saya wali kelasnya, saya membersamai Eril. Dan ya makanya begitu mendengar berita pada hari Jumat kemarin, minggu yang lalu, Jumat yang lalu, mendengar kabar, kaget, dan nggak percaya begitu. Masih terbayang, dan saya itu pernah bertemu ketika Eril jadi mahasiswa ITB setelah lulus ya. Karena ada kegiatan praktek olahraga di Sabuga, saya sempat ketemu dengan Eril. Masih terbayang sebelum pandemi ya, masih terbayang, dia masih menyapa, masih ingat gitu. Pak Risian manggil ke saya ya, karena sosoknya yang sekarang jadi tokoh ya ayah, jadi saya masih ingat. Ya Eril dia masih ini. Kemarin dengar kabar, ya kaget dan sejenak tidak percaya begitu. Tidak percaya, ya langsung berdoa, mudah-mudahan segera ditemukan. Dan seketika itu juga seluruh aktivitas di SMP Darul Hikam, siang-siangnya mengarahkan siswa untuk berkumpul dan melaksanakan doa bersama. Dan saya langsung memimpinnya. Saya langsung memimpin untuk doa bersama, karena ya masih terbayang begitu. Ramahnya, someahnya gitu ya, ramahnya gimana yang kita bisa lihat selama ini. Eril itu memang ya begitulah, orangnya ramah, baik. Oke, jadi sebetulnya sampai SMP saja di sini. Kalau SMA kan ke SMA 3. SMA 3, ya, lanjut ke SMA 3. SMP sampai sini, sampai kelas 9, sampai lulusnya. Bahkan ketika kelulusan juga Pak Ridwan Kamil kan sudah jadi wali kota. Betul. Nah, ikut memberikan sambutan ke
lulusan sampai SMP di sini. Oke. Maaf nih Pak, berarti kalau dari TK itu eh, tahun berapa ya berarti ya? Kalau dia dari TK berarti sebelum Pak Ridwan Kamil jadi wali kota mungkin? Sebelum Ya. Lulus itu Eril 2014. Oke. Pak Ridwan Kamil jadi wali kota 2013. Iya. Kalau tidak salah. Nah, jadi lulus sudah jadi wali kota. Oke, jadi ketika masuk di sini ayahnya Pak Ridwan Kamil belum jadi wali kota. Belum jadi wali kota. Cuman memang terkenal kan, beliau arsitek. Iya, betul. Arsitek ya. yang terkenal, juga punya program di TV Betul. waktu itu. Jadi kita kenal. Begitu menyebutkan, oh ini Eril yang bangun gedung ini, yang bangun masjid ini. Ya, itu betul. kita tahu gitu. Meskipun anaknya nggak memperlihatkan, Iya. nggak pernah menonjolkan, saya anaknya Ridwan Kamil, arsitek yang terkenal, bikin gedung ini, bikin masjid ini. Enggak, gitu aja, enjoy aja. Betul. Anaknya humble sama siapapun, dengan teman-temannya dekat, supel, dan tidak menonjolkan diri. Sejak SD berarti seperti itu atau seperti apa? Kabar dari guru-guru SD begitu. Oke. Kalau Kabarnya. pas kelas 8? Kelas begitu dengan saya pun sama. Ah. Bahkan ketika namanya kan Emeril Khan Mumtaz, nggak ada Kamilnya, nggak ada nama ayahnya. Saya nggak pernah menyangka itu anak Ridwan Kamil. Ya mengajar saja, duduknya pun di belakang, Iya. sebelah samping kanan, ya, di belakang, dan nggak pernah ya menonjolkan diri, biasa saja. Pada umumnya anak-anak begitu, bukan anak yang alim sehingga pendiam, enggak, ceria dengan saja teman-teman, ya. biasa saja. Yang kemudian saya nanya ke wali kelas guru-guru yang lain, yang anak Ridwan Kamil itu yang mana? Itu Eril, cari Eril, Emeril Khan Mumtaz. Oh iya, baru saja saya tahu kalau kalau Eril itu anaknya Ridwan Kamil. Tapi ya gitu aja, tetap humble. Kalau dengan teman-temannya gimana Pak? Supel, dia dengan teman-temannya sosialisasi sangat baik. Bahkan cenderung dia mendahulukan temannya dibandingkan dirinya. Iya. Jadi nggak pernah ada masalah yang serius begitu ya. Iya. Ya dengan teman-temannya dekat, dan dia suka olahraga, main bola. Waktu dulu masih suka main bola di lapangan itu. Dia kalau istirahat main bola, masuk ke kelas keringetan begitu kan. Iya. Masih terbayang bagaimana humble-nya seorang Eril, sosialisasinya yang baik dengan teman-temannya, dengan guru pun hormat, meskipun suka bercanda, ya suka bercanda, kayaknya memang dari ayahnya suka bercanda, tapi ketika dengan guru dia hormat. Oke, jadi kalau dengan teman-temannya kesannya memang suka bercanda, senang bercanda, senang main-main, biasa kayak anak-anak pada umumnya. Bukan ketua kalau di sekolah tuh ketua murid gitu bukan ya? Bukan. Ya, bukan. Murid biasa saja. Murid biasa. Nah, kalau soal nilai bagaimana nih? Kalau soal pelajarannya nih? Sekolah pelajaran nilainya biasa-biasa. Biasa-biasa. Nggak terlampau, bukan di bawah, bukan di atas, biasa-biasa, ya. Bukan juga di rataan ke atas, biasa-biasa, tapi bisa mengikuti. Oke. Pelajaran yang paling kelihatan dia paling minat biasanya apa tuh Pak? Memang dia sains, matematika sains. Dari kecil memang. Ya kelihatannya ke sana. Ke sains ya, bukan ke humaniora, bukan. Lebih ke senang matematika. Nah, ada nama guru yang salah satu yang dekat dengan dia, guru namanya Pak Andri, guru matematikanya. Nah, dia cukup dekat. Bahkan ketika dulu masih ada ujian nasional ya, sering ketemu dengan Pak Andri karena memang arahnya memang senangnya ke sana. Ke sains ya. Ke sains. Sering ikut lomba enggak Pak? Biasanya suka ada tuh kan ya, lomba betul. atau olimpiade mungkin. Eril untuk lomba-lomba nggak begitu diikutkan ya karena memang yang biasa-biasa saja ya. Tapi untuk yang lainnya ikut ya, yang ke sains, ke olimpiade, seingat saya enggak. Oke. Kalau ekstrakurikuler mungkin atau kegiatan di luar dia suka bola. Suka sepak bola. Futsal. Iya, ekskulnya. Tim futsal di sini berarti masuk tim futsal. Oke. Masuk tim futsal. Ingat saya ya ikut futsal, olahraga ekskulnya itu. Oke, ini menarik nih ya. Kita jadi tahu dulunya seperti apa begitu ya dia. Kemudian juga ketika kemarin mendengar kabar mengejutkan tentu saja buat kita semua. Reaksi guru-guru di sini seperti apa tuh Pak? Ya sama, mungkin semuanya kaget, nggak menyangka ya. Kita share di grup, di WA grup itu, wah semua mendoakan. Aduh Eril, nggak nyangka Eril. Bahkan setelah beberapa hari ini dinyatakan meninggal, baru kita coba cari-cari fotonya. Mana ya, ada nggak, masih ada. Ketika kita buka buku kenangan, oh ini Eril.
ya ngelihatnya makin nyesek begitu ya. Betul. Makin nyesek. Pas kemarin masih hari Jumat dapat kabar tenggelam, kita semua doa bersama di hari Jumat itu siang-siang. Setiap hari terus kita pantau beritanya. Sejauh mana. Bahkan ada yang itu kayaknya berita yang hoax itu. Ya. Eril diketemukan begitu ya. Dicek. Wah belum. Ini lagi, khawatir lagi. Ya. Sempat ada yang kasih kabar. Eril ditemukan. Alhamdulillah. Ya miracle gitu ya. Keajaiban. Tapi ternyata itu hoax. Khawatir lagi. Yang paling terbayang untuk saya pribadi. Karena orang tuanya, khususnya ibunya, perhatian sekali sama anaknya. Dia mengenalkan dirinya sebagai orang tuanya Eril, menanyakan perkembangannya. Ketika ada undangan orang tua, kita kan ada pertemuan beberapa kali dengan orang tua. Selain untuk bagi rapot, juga ada pertemuan konsultasi. Tidak pernah sekalipun mewakilkan atau saya lagi nggak bisa, tetap pasti ibunya menyempatkan hadir. Sehingga yang terbayang dulu saja begitu perhatiannya sama anaknya, sekarang ada musibah begitu kan, yang terbayang sebagai orang tua, wah pasti ayahnya Kang Emil juga Ibu Atalianya pasti merasakan sedih. Sehingga selain kita mendoakan Eril, mudah-mudahan segera ditemukan orang itu juga mendoakan mudah-mudahan keluarganya, Kang Emilnya, Bu Atalianya diberikan ketabahan. Karena kita tahu sayangnya itu kita kelihatan sejak di SMP, perhatiannya itu kelihatan. Betul sekali. Terus kemudian juga saya jadi pengen tahu nih Pak, penasaran. Kalau teman-teman seangkatannya berarti ada juga tuh kan ya? Iya. Masih ada kontak-kontak. Masih komunikasi begitu masih, ya? Iya. Masih ada ininya ya? Ada grup mungkin, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Kalau grup saya kurang tahu. Kayaknya teman-temannya mungkin ada. Makanya hari ini itu nanti jam 2 itu teman-teman angkatannya di angkatan SMP Darul Hikam 2014 akan mengadakan doa bersama. Oh begitu, oke. Sebelum asar ini jam 2 di ini. Masjid di sebelah ya. Oke, kita lihat lah ya. Iya. Kita lihat seperti apa acaranya. Terus saya juga penasaran kalau dokumentasi di sini foto-foto kegiatan atau seperti itu ada tidak? Nah itu iya, karena atau belum? Iya belum ditemukan Belum sebetulnya. ditemukan. Karena ada pergantian kebetulan. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya sudah berganti dan tidak lagi Darul Hikam. Nah, kita agak kesulitan meminta data-data itu. Jadi sampai sekarang sebetulnya kemarin aja ketika lihat buku kenangan itu pun di salah seorang guru di rumahnya baru kelihatan ya kelihatan kebayang lagi. Betul. Gitu. Yang lain-lainnya kegiatan ya karena sudah cukup lama ya. 2014 hampir sudah mau 9-8 tahun mungkin ya. Betul. 7 tahun 8 tahun. Oke, nah ini saya juga penasaran. Kalau boleh nih Pak, saya pengen lihat kelasnya dulu. Boleh. Gimana? Boleh. Bisa kita jalan ke sana. Ini memang lagi hari Minggu, jadi nggak ada kebetulan kegiatan. Kebetulan hari Minggu ya, jadi nggak ada kegiatan, nggak ada yang datang, lagi sepi-sepinya. Tapi sekolah sudah dimulai Pak ya? Sekolah sudah mulai 100%. Oke. Jadi ini kalau misalnya hari biasa pasti banyak anak-anak di sini? Ya di sini. Pasti tempat ngumpulnya. Iya. Nah dulu itu, kalau sekarang nggak boleh. Dulu itu anak-anak main bola di sini. Oke. Di lapangan ini kan lapangan sempit nih. Iya. Tapi anak-anak senang main bola. Bolanya bola plastik begitu ya. Di sini, makanya pulang masuk istirahat tuh, orang lain istirahat udah siap belajar. Ini Eril dan teman-temannya keringetan kan. Masih ngesang. Ya. Masih ngesang. Karena memang senang olahraga anaknya. Iya. Biasa anak SMP biasanya begitu Pak. Anak SMP, anak SD. Begitu. Nah sekarang udah dilarang karena udah mulai penghijauan. Iya. Makanya anak-anak bergeraknya yang lain. Nggak lagi. Nah ini kelasnya. Oh ini kelasnya ya? Ini kelasnya. Ketika kelas berapa ini Pak? Ini kelas 8 juga di sini. Kelas 8 di sini? Oke, boleh kita masuk Pak? Boleh. Kita pengen lihat. Ya. Ya kondisinya, kursinya yang beda mungkin ya. Iya, kalau dulu belum seperti ini Pak ya. Kursinya nggak gini dulu. Nah, jadi saya ingat tuh, Eril tuh duduknya sebelah kanan sini saja. Sebelah sini Pak? Oh ya kiri kita ya. Sebelah sini duduknya tuh. Nah, guru sebelah sini dia agak menjauh gitu ya. Karena ya gitulah. Nggak menonjolkan, tapi hormat. Siswa yang aktif kalau di kelas Pak? Biasa-biasa. Biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Makanya kalau saya nggak nanya ke guru sebelumnya, wali kelas sebelumnya, yang anak Ridwan Kamil itu yang mana? Memang tidak menonjolkan? Karena tidak menonjolkan. Tidak menonjolkan. Dan mungkin juga teman-temannya juga barangkali banyak yang tidak tahu sebelumnya mungkin ya? Mungkin. Jadi ketika kenal, ini Eril, teman saya saja seangkatan.
ya main aja bebas kan, Betul, karena betul, betul. nggak melihat. Tapi Karena ya seperti itu Pak, setelah kemarin ada kabar duka muncul, kemudian keluarga sudah mengikhlaskan, banyak sekali teman-temannya Eril, baik yang SMP maupun yang SMA maupun yang kuliah, yang pada akhirnya berbagi cerita tuh Pak. ya, Berbagi cerita yang berkesan selama mereka dulu bersama seperti itu. ya, Saya yakin pasti. teman-teman di sini juga pasti punya cerita-cerita Ya, yang pasti, seperti itu. pasti ada cerita-cerita yang memang saya yakin baik. Oke. Saya yakin kesan-kesannya baik karena orangnya enak, orangnya baik, orangnya nggak sombong begitu ya. Ada yang paling berkesan mungkin Pak kalau untuk Bapak? Kalau saya dulu itu Eril itu sepulang olahraga dia bawa sepeda ayahnya. Iya. Ah, Sepedanya sepeda apa tuh Pak? sepeda listrik itu. Oke. Kan Kang Ridwan Kamil dulu memang suka naik sepeda ya, dan itu ada listriknya. Kayaknya dia pinjam dari ayahnya. Dia naik sepeda jalan ke sebelah sini, terjatuh. Oh, di sebelah ini kan ada komplek masuk Pak ya? Iya, ada kompleks Ya. ini kan. Nah, di sini kebetulan ada lapangan olahraga di sebelah sana. Jatuh. Saya dikontak, Parisian, Eril jatuh dari sepeda dan luka cukup serius gitu. Ada lukanya. Saya kaget, saya suruh ke sana, iya, luka. Dan dia ya, kesakitan kelihatan. Kemudian saya antar ke klinik yang seberang sana. Antara klinik, saya kontak ibunya, Bu Atalia, Bu Eril gini. Tuh, saya sudah ingatkan. Ya khawatir dan juga dia mengulangi katanya, sudah saya ingatkan, ini sepeda listrik, kalau nggak pandai mengendalikan bisa jadi terlalu cepat. Iya, betul seperti itu sih. Nah, kemudian dia obati, saya bilang, udah Eril besok istirahat dulu aja, jangan masuk, begitu kan, biar sembuh betul. Besoknya masuk sekolah. Masih ada perban begitu. Eril nggak apa-apa, nggak Wak, katanya mau belajar aja, karena ya lebih senang ketemu dengan teman-teman. Ya, kayaknya jadi masuk sekolah. Itu yang saya lihat, wah kayaknya ini anak tangguh nih ya. Mau seberapa nakalnya pun, kalau itu kesalahan saya siap tanggung jawab. Kayaknya begitu. Dan ya kelihatan, dia anak yang bertanggung jawab. Apapun kalau dia ternyata salah, ya siap memperbaikinya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Ya, ceritanya. Kita sama-sama. juga pengen lihat pengajiannya seperti apa, boleh di Pak ya? masjid, boleh. Ya, Boleh. terima kasih. Mari Pak. Ya.
Oke, ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rasyan. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Rio. Rio nih, Rio siapa namanya? Rio Akbar Hilario Rida. Temennya Eril zaman SMP. teman sekelas atau temen Satu angkatan aja, satu SMP doang. Oh, temen nongkrong berarti ya. Temen nongkrong Di Darul Hikam. di Darul Hikam. Oke, kenal Eril sejak kapan, yo? Ya kalau kenal dari kelas 1 sih, cuman emang dari kelas 1 sampai kelas 3 belum pernah sekelas. Cuman karena biasanya kita kalau pulang sekolah ada ya suka nongkrong-nongkrong, ya paling ketemunya di sana, bukan di kelas gitu. Nongkrong biasanya di mana kalau ngumpul-ngumpul? Ada di warung di belakang. Nah. Berapa banyak tuh biasanya teman setongkrongan tuh? Ya banyak sih, lumayan sampai 20 orang, kadang 15 orang. Oke. Biasanya kalau ngobrolin apa biasanya? Kalau ngobrolin ya biasanya kalau dulu masih sekolah ya tentang pelajaran, tentang ekskul, biasanya kalau dulu ya tentang sekolah aja sih kalau dulu. Oke. Nggak tentang game, biasanya suka ngomongin game. Kalau sama Eril ya mungkin zaman dulu saya juga game agak kurang ya. Maksudnya nggak kayak saya ke zaman sekarang gitu. Jadi ya benar-benar ngobrol tentang kemarin ada ini gini, ada cerita-cerita apa gitu kan. Tahun berapa tuh? 2011 saya masuk SMP kelas 1, berarti ya 2014 saya lulus, berarti 3 tahun lah hampir. Sering. Eril kan ke SMA 3 tuh ya. Kalau Rio kemana? Saya di SMA 1. Saya di SMA 1 Rio. Oke. Ngobrol-ngobrol seperti itu. Kalau teman seangkatannya berapa banyak sebetulnya ya? Temen seangkatan itu kalau nggak salah 120-an, 100 berapa ya, saya lupa. Sekitar segitu. Dia gimana sih, ada ini nggak, ada cerita nggak dia dulu tuh seperti apa sih anaknya? Kalau zaman SMP itu ya? Kalau zaman SMP yang saya paling ingat, Eril tuh orangnya nggak pernah dendaman. Jadi dulu adalah ya maksudnya ada insiden kecelakaan gitu ya, sampai Erilnya luka-luka, tapi ya dia tetap biasa nggak marah ke teman saya gitu, maksudnya nggak, orangnya nggak pendendam lah gitu, nggak pemarah juga, jadi cukup merasakan kehilangan juga gitu. Yang jatuh dari sepeda yang itu jatuh kan? Dari sepeda ya. Jadi Pak Alisian cerita juga tuh. Dulu itu rame-rame sepedahannya. Jadi di waktu itu ada olahraga. Eril kan dulu ke sekolah pakai sepeda, sepeda listrik dulu kan. Dia boncengan sama teman saya. Teman sayanya emang agak usil gitu ya. Jalannya di dekat pinggir selokan, taunya masuk ke selokan. Muka Eril lumayan juga itu, sampai dibawa puskesmas kan berdarah. Cuman ya besoknya ya biasa aja gitu, maksudnya nggak dendam, nggak marah, nggak apa gitu. Jadi agak gimana ya, orangnya emang penyabar lah gitu, nggak pendendam juga, nggak pemarah. Ada cerita lain nggak yang berkesan mungkin waktu dulu? Yang berkesan kayaknya sih saya juga ngerasa kayak kurang deket juga ya sama Eril. Jadi kayak teman satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Kalau berkesan dengan saya sih kayaknya nggak ada ya. Mungkin ya cerita-cerita zaman SMP ya itu. Terus waktu dulu pemantapan pernah juga tuh di smash pakai raket, kena mukanya, kena bibirnya nempel tuh sama behel, tapi dia tetap nggak marah gitu. Maksudnya raket apa? Raket tenis. Terus kena si barangnya itu kena mulutnya dia. Terus ya sampai luka, tapi ya dia balik lagi orangnya emang baik gitu ya, nggak pendendam, nggak pemarah, jadi biasa aja gitu. Setelah dari kejadian itu ya besoknya sama yang ininya ya biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Oke. Terus kemarin ketika dengar kabar kejadian di Swiss, gimana nih teman-teman seangkatan atau Rio sendiri? Pas banget ya. Jadi saya sama anak SMP kan cukup dekat, maksudnya alumninya. Saya nongkrong tuh sama ada tetangganya Eril juga, sama temannya, teman Eril juga, teman dekat saya. Hamin berapa hari ya? Kira-kira seminggu sebelum kejadian, tiap saya lewat rumah Eril, karena rumahnya seberang-seberangan, saya sering nanya ke teman saya yang satu lagi, masih sering ketemu Eril nggak? Gini. Kata teman saya, udah jarang gini. Terakhir ketemu pun saya dengan teman saya itu bareng 2019 saya terakhir ketemu sebelum COVID. Oh ya, kangen ya, udah lama nggak ketemu gini. Jadi hampir 2-3 kali saya nanyain Eril terus, sampai pas dapat kabar, makanya saya agak kaget juga. Ya merasa cukup kehilangan juga, sangat-sangat merasakan lah, karena orangnya baik gitu ya, walaupun saya merasa tidak dekat, tapi karena pribadinya baik, bagus, jadi agak merasakan kehilangan yang cukup. Oke, nah ini tadi dengar-dengar juga akan ada pengajian ya? Akan ada pengajian dengan teman-teman seangkatan berarti ini ya? Teman-teman seangkatan di SMP. Berapa orang nih?
Kira-kira ya sekitar 30-an. Yang nyelenggarain emang inisiatif dari teman-teman Inisiatif saya, kemarin itu ngedadak ya hari Jumat saya ketemu ada 8 orang ngomongin gini, terus nanya Parisian siap nggak buat mengisi acara, terus izin DKM buat tempatnya. Akhirnya oke, udah langsung kita sounding di grup. Oke, ini di Masjid Al Ihsan ya di Dagon ya, sebelah SMP. Oke. Kalau alumni berarti seangkatan kan? Seangkatan. Sering ngobrol nggak sampai sekarang? Si komunikasi kejaga nggak? Kalau yang dulunya yang sering nongkrong sampai sekarang masih terus nongkrong bareng terus saya juga. Jadi cuman karena Ariel mungkin SMA-nya udah misah gitu ya, terus ada kesibukan lain mungkin tambah kuliahnya juga udah nggak ada yang, kalau nggak salah dari SMP nggak ada yang bareng dari kuliahnya di ITB itu. Di jurusan. Jadi agak kurang ini, makanya saya terakhir ketemu pun 2019 sama Ariel tuh. Jadi agak cukup lama lah. Siap. Terima kasih Rio, ini informasinya, ceritanya menarik juga, buat masukan juga buat kami, cerita-cerita tentang Ariel dari masa lalu ternyata juga banyak yang berkesan gitu ya. Terima kasih Rio. Sama-sama.